kebaikan dikurungi? Enggak. Kenapa? Memang dia minta ada khasanahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ini tadi tidak pakai khasanah. Luar biasa. Ini jarang diperhatikan loh, Pak. Iya. Jarang diperhatikan. Kita orang Islam itu harus dua-duanya. Dunia dan akhirat. Jangan hanya salah satu. Maaf ya Bapak. Sampai orang yang beribadah haji itu loh, diterangkan oleh Allah. Ada orang berhaji, ada orang umroh yang cuma minta dunia tok. Maka kapan-kapan barangkali mendingan kesana lagi, ingat. Jangan hanya minta dunia tok, tapi minta dunia dan ini ayat haji loh Bapak Ibu. Ini ayat haji. Berarti Allah itu mengingatkan orang sedang berhaji, orang sedang mengerjakan umroh. Coba dilihat surat 2. Ya betul, surat 2 196. Ini ayat haji. Ini ayat haji. Berarti Allah menerangkan orang yang sedang berhaji. 2 196. Kalimat pertama saja. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya, terjemahnya. Kalimat pertama saja. Dan sempurnakan. Nah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Ingat ya. Kalau ibu bapak kapan-kapan akan ke sana, baik itu ibadah haji atau umrah, ingat karena Allah. Di ayat yang lain juga begitu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillah. Termasuk kita datang ke sini lillah. Lillah. Jangan aja karena yang lain-lain. Lillah, karena Allah kita datang ke sini. Nah, ini jamaah haji. Maka ayat berikutnya itu tentang haji. Tentang haji. Lanjut saja ayat 200. Tolong tengah-tengah. Nah, wa minan nasi. Dan di antara manusia, ya, tolong dicari surat 2 ayat 200 kalimatnya di tengah-tengah. Dan di antara manusia. Monggo. Iya. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat tidak. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Minta di dunia aja. Ya. Jadi ayat ini Allah menerangkan ada orang yang sedang berhaji, orang yang sedang umroh, mintanya cuma di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak dapat. Kenapa tidak dapat apa-apa? Tidak diminta. Karena mintanya cuma dunia. Coba ini Pak Kaji loh Bu ini Bu. Ini orang yang sedang berhaji dia. Jadi ada kesana cuma minta dunia. Ya Allah, sepulang umroh mudah-mudahan KPK tidak menangkap saya. Loh, mintanya cuma ya Allah, anak saya sudah usia kok belum ada yang datang, sono sing ngelamar. Ya Allah, saya buka usaha ya Allah. Jalan. Karena mintanya dunia. Jangan. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Rugi lah. Apa artinya? Sukses segala-galanya. Tapi kemudian di akhirat tidak dapat apa-apa, rugi. Maaf, yuk. Di Al-Quran, kata kebaikan dalam kurung, Bu. Nah, ini jarang diperhatikan ini. Tolong kalimatnya tadi diperhatikan, dibaca ulang, tidak usah kesusu. Dan di antara manusia, maka di antara manusia ada yang berdoa. Iya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dalam kurung. Nah, itu yang saya maksud. Kebaikan dalam kurung, dah? Iya. Kenapa kok ada kebaikan dalam kurung ini? Ditekankan, Pak. Bukan. Pendapat itu. Ini pendapat ahli tafsir. Itu pendapat. Karena ayatnya, teks Al-Qurannya tidak ada khasana. Rabbana atina fid dunya. Tidak ada khasana. Nah, jadi di ayatnya tidak pakai khasana. Rabbana atina fid dunya. Oleh ahli tafsir diperjelas.
dikasih kurung, orang ini minta kebaikan di dunia, tapi kebaikan dikurungi. Iya dah. Bandingkan 201. Nanti kebaikannya tidak dikurungi. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kebaikannya tidak dikurungi. Monggo lanjut 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kebaikan dikurungi? Tidak. Kenapa? Memang dia minta ada hasanahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ini tadi tidak pakai hasanah. Luar biasa. Ini jarang diperhatikan loh, Pak. Iya, Pak. Jarang diperhatikan. Sebab hanya minta di dunia saja ya. Nah, itulah. Maka balik lagi, ayo kita hidup jangan hanya berorientasi dunia tok. Jangan berorientasi akhirat tok. Tapi harus dunia dan akhirat. Inilah. Kita tapi suka dikasih ya sama orang meskipun minta dunia saja ya, Pak. Lalu minta dunia, banyak ayat kok. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk dunianya dikasih oleh Allah dunia, tapi di akhirat dia tidak dapat. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh untuk akhiratnya, dunia ini katut, Bu. Di sini loh. Ya, insya Allah nanti ayat-ayat yang itu kalau kita masih dipertemukan lagi oleh Allah, ayo. Kita kan tidak tahu kapan kita dipertemukan oleh Allah lagi, ya kan? Bahkan kalau di sini ayatnya dikasih jalan keluar ya sama Ya, Allah. iya. Nah, kan ada ayat berdoalah semua, berdoalah kan kepada Allah. Iya. Kan manusia wajibnya berdoa dan berikhtiar. Sesungguhnya kan semua urusan hanya milik Allah ya Pak. Iya, iya. Terus kalau kita berdoa, ya Allah limpahkan segala sesuatu yang terbaik menurut Allah. Karena kalau kita berdoa menurut kita kan belum tentu baik. Iya. Nah, kalau kita berdoa terlimpahkan segala sesuatu yang terbaik menurut Allah, urusan hamba diserahkan sama Allah. Terus gimana? Ya, boleh. Jadi minta kita itu tadi dibuat yang luas. Ya, memberikan kami yang terbaik. Nah, kalau ya, dan kita harus yakin apa yang saya alami ini adalah terbaik menurut Allah. Kalau kita tidak yakin itu, kecewa terus, Bu. Dagang dapat untung sedikit, kecewa. Ya Allah, kok cuma segini, tidak sumbut ya. Modalnya sekian, susah payah tinggal daunnya. Sudah itu yang terbaik. Kalau kamu diberi rezeki yang lebih dari, tapi kita jangan puas sampai di situ toh. Bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan? Kalau anak belum mendapat jodoh kan ya balik lagi. Iya, jadi itu. Jadi tetap saja apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Suatu ketika, Ibu Bapak, kamu membenci sesuatu. Padahal kamu benci itu baik menurut Allah. Atau suatu ketika kamu mencintai sesuatu, padahal itu tidak baik menurut kamu. Nah, di ayat di situ diterangkan masalah perang. Kamu benci dengan perang, padahal itu lebih baik menurut Allah. Perang yang bagaimana, yang sudah saatnya Allah menyuruh. Artinya suami istri kan begitu di An-Nisa 19 itu. Dua bojo gaene bantah, sing lanang meneng. Ya seimbang, nek podo bantah-bantah nek gak mari-mari. Nek meneng karo kok ono senine meneng. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal apa yang kamu benci itu baik menurut Allah. Dan sebaliknya. Nah, yang begini-begini ini memang ya sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa tertumplok, tidak bisa ya. Nah, inilah Ibu, saya katakan tadi ini tentang orang berhaji saja diingatkan oleh Allah seperti itu. Jadi walaupun kita tidak sedang berhaji, tidak sedang umroh, tapi ayo ini juga untuk kita, tidak untuk Pak Kaji tok. Saya kalau ingatkan teman-teman gitu, ilingo ya, nduk pundak awak dhewe ki ana predikat Pak Kaji. Ayo jaga nama baik kita. Artinya predikat kita. Jangan sampai ada orang berkata, "Kaji kok ngono." Loh, karuan kaya aku sing durung. Kadang-kadang ya ini kan perlu diingatkan. Jadi ya kebetulan saja saya pernah diamanati ketua KBIH dulu ya, 2003-2007 itu.
Jadi sekarang masih sering membina jamaah saya yang satu kloter. Sampai di sini